Pakai itu aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Salam manten yang lagi berbahagia, khususnya alhamdulillah misalnya dulu. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa melaksanakan kegiatan rapat. Kita sudah dicek ya? Selesai sudah. Tadi sudah dicek bahasa Arab, bahasa Indonesia, Arab ya. Ini akan dicek satu-satu. Mau bukti besok bahasa apa? Bahasa Arab atau bahasa Indonesia akad sih? Oh, mantap bahasa Arab. Bahasa Arab KB ya? Oke ya. Jadi ingat pengalaman saya 25 tahun yang lalu. Ketika mau nikah itu sama mertua ditanya besok mau bahasa apa? Bahasa Arab. Tak tes sih, soal besok sing diriku mau gede-gede kabeh kiai kabeh kabupaten. Kiai tingkat kabupaten. Jadi malam itu saya dites sama mertua itu. Dites waktu itu nikah. Akhirnya itu lolos, alhamdulillah, lega rasanya. Ya mudah-mudahan besok akad nikahnya walaupun deg-degan itu pasti, insya Allah pasti deg-degan. Tidak sampai kemudian mengulang-ulang akad. Mudah-mudahan hanya sekali tarikan saja. Diberi kelancaran dan kesuksesan. Nah setelah dirapat nanti di rapat itu kalian akan dicek data-datanya, jangan sampai ada data yang salah. Soalnya kalau ada data yang salah, nanti kalau sudah ditulis di buku nikah untuk membetulkan data yang salah, maka perlu di pengadilan agama. Nanti prosesnya lama. Jadi mumpung belum ditulis, nanti ketika dirapat nanti dicek jangan sampai huruf-hurufnya itu salah. Kan kadang-kadang itu ada tulisan Muhammad, itu ada yang tulisan MU, ada yang MO, ada yang Muhammad, ada yang Muhammad, ada yang pakai CH, ada yang tidak pakai CH. Nah ini perlu diteliti betul, jangan sampai ada yang salah. Oleh sekali lagi, kalau ada yang salah dan sudah ditulis di buku nikah, untuk membenarkannya, membetulkannya harus lewat pengadilan agama. Ini kan lumayan prosesnya lama. Dan nanti kalau sudah pembetulan itu tidak diganti baru, tapi hanya dicoret saja, coret, seret, terus bawahnya baru dikasih yang nggak enak, nggak sedap dipandang. Nah sekali lagi, itulah pentingnya rapat. Pertama itu cek data, dan kedua itu cek wali. Jangan sampai walinya ada yang salah, karena ini masalah syariat. Kalau walinya salah, tentu tidak sah nikahnya. Kalau nikahnya tidak sah, berarti hubungan suami istrinya tidak sah. Kan kadang-kadang ada yang walinya masih ada, tapi kemudian disembunyikan. Ada kasus walinya itu masih hidup, tapi kondisinya ya sakit-sakitan, tapi masih hidup. Nah biar enggak merepotkan, katanya kemudian disembunyikan, diganti dengan wali di bawahnya, urutan wali di bawahnya. Nah itu enggak sah. Bagaimanapun kondisinya, wali kalau sudah masih hidup ya masih berhak untuk jadi. Kecuali kalau benar-benar dilihat kita bisa komunikasi, nah mungkin nanti wali hakim atau baru dipindahkan ke wali. Nah ini pentingnya rapat. Nah kalau pentingnya adalah setiap rapat itu ada bimbingan perkawinan. Kenapa ada bimbingan perkawinan? Itu ya
kita tahu bahwa di Gresik ini angka perceraian sangat tinggi. Januari, Februari, Maret 3 bulan saja di Gresik itu yang sudah cerai itu 400 pasang hanya 3 bulan di Gresik. Kemarin laporan dari Pak Bupati itu hanya 3 bulan sudah 400 kasus perceraian. Kalau di Panceng, itu tahun kemarin itu berapa itu? 59 tahun kemarin. Panceng tok. Nah, sini kan belum tentu segitu. Itu menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia itu sangat. Dan salah satu faktor yang paling dominan itu adalah apa kira-kira? Di Indonesia ini yang paling tinggi faktor perceraian adalah ekonomi. Apalagi? Kurang ganteng. Marah sih kayak aku ngeniki marah bahaya iki kurang ganteng. Ekonomi, tampan, terus apa lagi kira-kira? Perselingkuhan. Apa lagi? Kenapa, Pak? Ternyata yang paling tinggi itu adalah judi online. Itu yang paling tinggi. Jadi, nah ini bapak-bapak ini calon-calon suami ini. Nah, mohon hati-hati. Di Gresik itu yang paling tinggi itu adalah judi online. Itu yang menjadi faktor utama terjadinya perceraian. Kenapa? Ketika orang sudah terjerat dengan judol, maka apapun bisa dilakukan. Bisa utang, bisa ngentip, bisa njupuki barangi wong, bisa ngedol barangi sembarang judol demi apa? Judol. Nah, kalau sudah seperti itu, ya sing jenenge istri tentu ngenes ya toh. Ngenes. Kalau sudah ngenes ya mending bisa. Nah, itu di Gresik seperti itu. Nah, jadi perlu diketahui bahwa yang namanya rumah tangga itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu judi online. Jangan sampai kemudian kena judi online. Yang kedua, dalam rumah tangga itu pasti yang namanya masalah akan muncul. Percaya enggak? Enggak, saya saling mencintai itu tidak akan muncul masalah. Itu paling hanya 1, 2 hari, 3 hari tok. Kemantanannya dia nggak akan muncul masalah. Mas ngentut buat gede barang paling yang tok ae. Percayalah dalam membina rumah tangga itu pasti ada masalah. Karena yang namanya 2 orang berbeda dijadikan satu tentu jadi kendala. Gitu. Sing siji seneng masakan pedes, sing siji seneng masakan asin, kan jadi masalah. Musim wedok masak pedes, sing mana pengen manis masak kok pedes tok ngene. Kan jadi masalah. Sing siji pengen rekreasi nang pantai, sing siji pengen nang gunung. Kan jadi masalah toh? Enggak pokoknya nang gunung, enggak pokoknya nang pantai, kan jadi masalah. Ketika punya anak, sing siji pengen anake iku bicara bebas, sing siji enggak, kudu diajari, kudu dipaksa belajar. Adi Mas. Sing siji pengen aku pengen nanggone agama, sing siji saiki dunia itu kudu iso kerja nang umum. Kan jadi Mas. Jadi yang namanya rumah tangga itu pasti akan muncul masalah. Maka dalam menghadapi masalah, langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama komunikasi. Ngomong apa yang jadi masalah diomongkan. Atau apa yang ada di hati atau apa yang ada di pikiran diungkapkan, jangan dipendam. Contoh, aku gak seneng karo bojoku sing umpamane KTP apa? Rapi KTP apa jenenge?
pokoknya komplotan sampai ya kan terse dia cocok gue pasangan sing kata resik gitu ngomong nah apa sih kira-kira itu sing naik dik tak pikir-pikir sampean kok kata resikan ya kok di sini sing ngomong ojo pendem nggak dipendem aja mau dipendem aja kok tanpa sebab ditendangi sembarang ditendangi gara-gara jengkel sementara sing wedok kan ngerti lapo bojoku kok lemari ditendangi ono apa jenenge ono cendok kok diuncalke kono apa soalnya nggak disampaikan nah itu perlu disampaikan. Kalau yang perempuan umpamanya nggak seneng, yang laki-laki itu turunnya itu tang ini sampai jam 7 umpamanya, omongkan, mas, sampai kok sampai awan-awan kosong. Nah, ketika komunikasi seperti itu, ya harus dengan pikiran terbuka. Jangan sampai kemudian aku ini bojomu, kowe iku dumur karo aku, enggak boleh. Apapun kondisinya yang laki-laki itu adalah partner perempuan. Laki-laki butuh perempuan juga butuh laki-laki. Kau lagi kemudian mentang-mentang aku sih nyambut gawe, aku sih ngeramat awakmu, menurut aku, kok nggak bisa. Karena dalam prakteknya nggak ada laki-laki itu kemudian Superman sembarang bisa. Mungkin nggak. Coba wong lanang tanpa wong wedok iso enggak urip dhewe. Yakin gak iso. Nak kantor diomengi bose, mulai stres kendaraan akeh. Nek omah dinengi bojo, kaya apa strese. Pakaian ora dicucekno, ora dimasakno, bisa apa enggak? Oh enggak bisa. Maka laki-laki itu bagaimanapun kuatnya tidak bisa lepas dari perempuan. Coba dibayangkan umpamanya sing lanang stres ning gone kerjaan. Nindala stres karena macet kendaraan. Nek omah terus disambut karo bojone. Begitu teko dibuka lawang terus disambut dengan senyuman dengan dan yo lak rasane lak manyes gitu lho. Stres juga hilang kabeh. Lah ngoten nggih. Setuju nggih? Nah saiki umpamane ana wong wedok sing lanang teko, gitu, sing lanang teko nyambut gawe, panas-panas, stres. Nah sing wedok kemudian asik main HP ning gone kamar. Dan ya koyo apa rasane wong lanang iki. Iso-iso kemudian sembarang dilempari. Jadi wong wedok ya, calon istri ini sederhana, gitu. Sederhana tapi perlu diperhatikan. Laki-laki itu kalau bekerja sebaiknya dihantar. Mau kerja ikut ditutno sampai di lawang, ya. Bila perlu salaman. Teko yang ngono, teko di papan. Jangan sampai kemudian ada suami datang kemudian yang istri asik di kamar pakai HP, jangan sampai. Dihindari, itu jadi masalah. Yang kedua, dalam rumah tangga itu, yang pertama tadi itu yang namanya rumah tangga pasti ada masalah. Maka cara menyelesaikan masalah dengan komunikasi. Yang kedua, dalam rumah tangga itu harus ada konsep sabar dan syukur. Rumah tangga itu harus ada konsep sabar dan syukur. Ketika mendapat rezeki yang banyak, mendapat banyak kenikmatan, maka syukur, kemudian sedekah. Sebaliknya, kalau dalam rumah tangga banyak mendapatkan ketidaknyamanan, rezeki yang kurang, maka harus sabar. Di tahun 2023 itu
penelitian teman di Inggris itu yang menjadi faktor perceraian itu adalah HP. 2023 itu faktor utama perceraian itu adalah HP. Nah, ketika saya tanya kenapa kok HP, nah itu ketika sang istri itu sudah pegang HP, ada nggak istri sekarang yang nggak pegang HP? Nggak ada ya, semua pegang HP ya. Itu kalau nggak dikendalikan bisa masalah. Kenapa? Kalau istri itu sedang pegang HP, coba yang dipegang itu HP, yang ditonton itu setiap hari tas bermerek, kemudian baju bermerek, kemudian senengane TikTok itu ono liputan rekreasi kesini enak, kemudian rekreasi kuliner ini sini enak. Yang dibayangkan ya yo enak yo kaya wong iku yo. Setiap hari yang ditonton itu. Ya kalau suaminya itu penghasilannya 1 bulan namanya 100 juta, enak, minta ini dituruti, minta itu dituruti. Tapi kalau suami ngapunten penghasilannya pas-pasan, terus dimintai, Mas, iki lho ning TikTok, kuwi enak Mas ketok nek rekreasi ning kono lho, mangan kuwi enak sing, ayo rono. Kalau ada uang enak, tapi kalau nggak ada uang, opo gak jenuh-jenuh sing lanang iki. Ono maneh kita kok kerja, Mas, iki lho ono emas. Tapi Mas, pantes dia kira-kira nggawa emas koyo ngene-ngene. Ini kalau sering dilakukan oleh istri, maka wajar di tahun 2023 banyak faktor perceraian disebabkan oleh HP. Soalnya gara-gara banyak nonton HP, istri itu banyak nuntut. Nah, maka sekali lagi dalam rumah tangga, konsep yang harus dikembangkan adalah sabar dan syukur. Kalau mendapat rezeki yang banyak, syukur. Kalau mendapat rezeki yang pas-pasan, sabar. Itu yo Pak, nih awal bulan enak, adem hati tentrem, soalnya dapat gaji, senyum iso. Tapi ini wis akhir bulan, bisa nggak kira-kira masih senyum? Mau golek-golek? Bisa lah, bisa ya, bisa. Nah itu sabar dan syukur. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan, pemerintah kita itu giat-giatnya membasmi stunting. Stunting itu adalah proses pertumbuhan anak yang tidak normal, ya normal, tidak normal. Mestinya umpamanya tingginya 50 cm, dia kurang dari 50 cm, tidak wajar. Terus cenderung anak itu kurus, dengan ditandai berat badan terus turun. Harusnya anak-anak itu adalah naik. Pemerintah sangat giat memerangi stunting. Maka lewat forum ini, mari kita nanti ketika punya anak, perhatikan anak-anak kita, ya anak-anak kalian. Stunting itu berarti kurang gizi. Berarti nanti ketika sudah mulai hamil, itu gizi itu harus diperhatikan. Jangan sampai gizi itu kurang. Terus jangan sampai ketika hamil itu ada pantangan-pantangan. Masih ada tak? Ada kadang di kampung itu masih ada pantangan. Hamil itu ya boleh makan ini. Kira-kira masih ada? Apa kira-kira pantangannya? Nggak ada di sana. Selama tidak membahayakan janin, sebaiknya dimakan saja. Kecuali dulu waktu anak saya pertama itu istri itu kebanyakan makan sate, plus apa ibu jenenge
durek sehingga perutnya jadi panas. Nah, ini perlu berarti kalau sudah kebanyakan perlu dikurang. Tapi prinsipnya diusahakan waktu hamil itu konsumsi gizi harus banyak. Yang kedua, gizi itu tidak harus makanan mahal. Gizi tidak harus makanan mahal. Boleh jadi makanan mahal tapi tidak bergizi. Karena saya punya teman yang seorang kaya raya punya keponakan gizi buruk. Ketika dibawa ke dokter, divonis sama dokter, anak bapak, anak ibu kurang gizi. Marah, Pak, saya ini orang kaya, rumah sakit bisa saya beli. Jangan mengatakan anak saya kurang gizi. Terus ditanya sama dokter, Pak, bapak ngasih anaknya itu pakai makanan apa? Setiap hari saya kasih makan Kentucky, hotdog, terus apa mana? Ya, pokoknya sebangsa itulah, Kentucky, hotdog, terus pokoknya fast food itulah. Nah, kata dokter, nah itu Pak, makanan seperti itu gizinya kurang, hanya karbohidrat saja, vitaminnya kurang, mineral vitaminnya kurang. Maka sekali lagi makanan gizi itu tidak harus mahal. Sekarang yang paling banyak dilupakan itu makanan dessert, biar itu loh, koyo bulet, koyo kue, kemiri, tales itu kan makanan bergizi, tapi sekarang ditinggalkan. Padahal itu makanan bergizi. Jangan disepelekan, itu bergizi. Nah, apa resikonya anak stunting itu? Satu, nanti ketika dewasa, ketika pertumbuhan enggak begitu kelihatan, tapi ketika sudah dewasa, umur 30 ke atas mungkin, itu anak satu, kecerdasannya kurang, kognitifnya kurang, konsentrasinya kurang, belajarnya kurang pinter lah intinya. Yang kedua, gampang sakit. Yang ketiga, sakitnya itu sakit yang tidak menular. Sakitnya itu sakit tidak menular. Oke. Nyate tadi iki. Nyate. Pasar sapi. Oh, oke. Monggo. Sakitnya sakit apa? Sakit tidak menular kayak jantung, darah tinggi, kemudian ginjal, nah itu kata dokter, saya sendiri juga nggak tahu. Nah, di antara faktor penyebab stunting kemarin saya ikut di kecamatan itu, satu, anak kurang gizi, yang kedua orang tuanya merokok. Ini ada yang merokok ini, apa rokok semua? Nah, saya kaget loh, kenapa orang merokok kok bisa membuat anak stunting ya? Kata dokternya ngasih materi itu, saya hanya menyampaikan, saya nggak tahu karena saya bukan jurusannya apa kesehatan. Karena rokok itu satu punya kandungan zat yang ketika masuk ke anak itu jadi kurang nafsu makan. Nah, kalau kurang nafsu makan berarti otomatis anak itu nggak sampai makan. Kalau nggak sampai makan berarti gizinya kurang. Dan zat yang ada di rokok itu tidak harus kemudian yang langsung dihirup. Zat itu ketika keluar dari mulut kita, nempel nangger meja, nempel dinding, nempel lantai, itu bisa kemudian dihirup oleh anak kita. Maka ketika ada anak yang kurang nafsu makannya, boleh jadi karena pengaruh rokok itu, boleh jadi. Nah, kan banyak ya anak-anak yang kata punya makan ya, nah, boleh jadi karena faktor rokok. Kita nggak sadar. Maka kalau nanti dengan kebetulan merokok, maka ya di luar saja.
Nah, saya kira itu win-win pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya. Sekali lagi selamat saya ucapkan. Mudah-mudahan pernikahannya lancar, akadnya lancar, sekali tarikan selesai, kemudian resepsinya lancar, semua rangkaian-rangkaian kegiatannya lancar, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah rafa, sudah mengangkat kepala boleh pulang. Yang belum langsung masuk ke ruang kepala.